mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Firqah ini muncul di belahan negeri India, dan di India adalah pusat Hindu dan Buddha. Salah satu ajaran Buddha adalah siyahah, berkelana, mengembara, tidak tetap di suatu tempat. Oleh karena itu tidak ada pengembaraan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meminta untuk mengembara, berkelana, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna siyahata ummati jihadun fi sabilillah." Sesungguhnya pengembaraan umatku hanya ada di waktu perang dengan orang-orang kufar. Bukan seperti yang dilakukan Nabi SAW ingin berbeda dengan agama, sesuatu agama yang muncul di India, Buddha ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rasa syukur kita Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan salawat kita menjadikan sebuah syafaat di akhirat kelak kepada kita yang penuh dosa ini. Saudara sekalian, di awal tadi saya telah tampilkan video Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda yang mengomentari aliran-aliran sesat di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Cukup lucu teman-teman. Abdul Hakim bin Amir Abda dan kawan-kawan ini begitu masif dan begitu sering menyerang kaum muslimin yang ada di Indonesia khususnya. Tapi begitu bungkam terhadap para penista agama seperti Abu Janda dan kawan-kawan, mereka tidak pernah mengomentari orang-orang yang seperti ini yang sering menistakan agama. Tapi begitu sering dan masifnya menyerang kaum muslimin yang tidak seafiliasi dengan mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari orang-orang yang seperti ini. Mereka ini mengaku salafi. Sebenarnya bukan salafi mereka ini, teman-teman. Talafi. Salafi itu orang yang berakhlak mulia, orang yang berada pada generasi-generasi yang mulia. Tapi mereka ini mengaku pengikut salaf, namun akhlak mereka tidak menunjukkan bahwa sebagai pengikut salaf. Tepatnya pengikut talaf. Talaf itu apa? Talaf itu perusak. Orang yang merusak agama. Bukan salafi ya mereka. Talafi. Saya salafi asli. Nggak pakai banget tapi. Ya, asli salafi. Pakai banget maksud saya. Saya ralat. Salafi asli pakai banget. Tetapi Abdul Hakim bin Amir Abda dan kawan-kawan ini tidak menunjukkan akhlak salafi. Lebih tepatnya mereka dikatakan talafi. Ada beberapa poin yang saya ambil dari pernyataan Abdul Hakim bin Amir Abda terhadap sekte-sekte ataupun maksud saya terhadap kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Khususnya pada video yang saya tampilkan di awal tadi, beliau mengatakan, lebih tepatnya menyerang dua kelompok kaum muslimin. Yang pertama, Ikhwanul Muslimin. Hanya saja pada video di awal tadi yang saya akan reaksi pada kesempatan kali ini khususnya, yaitu mengenai pernyataannya terhadap kawan-kawan kita yang bergerak di dakwah Jamaah Tabligh. Beliau menyerang Jamaah Tabligh dengan mengatakan bahwa Jamaah Tabligh serta Ikhwanul Muslimin tidak berdiri di atas manhaj salaf. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa tidak ada berkelana di dalam agama Islam ataupun tidak ada pengembaraan dalam agama Islam. Beliau juga menyerang Jamaah Tabligh karena Jamaah Tabligh ini kan memang banyak bergerak di bidang dakwah dengan cara keliling begitu, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, beliau juga mengatakan bahwa firqah sesat terbesar di dunia ini adalah Ikhwanul Muslimin dan Jamaah Tabligh. Seperti itu. Ya, saya ingin sedikit menanggapi satu persatu. Seharusnya sebagai muslim yang hakiki, muslim yang sejati, Abdul Hakim bin Amir Abda tidak menyerang kelompok-kelompok yang ada ini
karena kebencian. Kan terlihat sekali dari videonya, beliau tidak melihat sedikit pun kebaikan dari kawan-kawan jemaah tabligh. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang dilihat. Toh memang, kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh jemaah tabligh, seharusnya kita sebagai muslim melihatnya dengan proporsional. Kalau memang salah, kita tegur kesalahannya dan kita support kebenarannya. Contoh kesalahannya, ya mungkin ketika dia meninggalkan anak istri, dan anak istrinya tidak diberi makan, di situ letak kesalahannya. Tapi saya kira ini pun kasuistik. Tidak semua jemaah tabligh seperti itu. Mungkin dari sekian juta jemaah tabligh 1-2 orang yang seperti itu. Karena pembekalan ilmunya yang kurang. Tetapi di sisi lain, apabila jemaah tabligh mengajak orang taat kepada Allah, di situ kita support. Ribuan jutaan preman yang tobat, di situ kita support. Tetapi ketika ada kesalahannya yang kita ingkari. Bila ada kebenarannya, nah kebenarannya kita support. Seperti itu. Karena mustahil saudara-saudara sekalian, dari sekian ormas yang ada, dari sekian kelompok yang ada di dunia ini, dan Indonesia ini pada khususnya, semuanya berjalan dengan baik. Berjalan di atas koridor yang dengan baik. Maksud saya, dia berjalan tanpa kesalahan. Mustahil ada kelompok yang seperti itu. NU pun ada kesalahannya, sudah pasti. Muhammadiyah pun pasti ada kesalahannya. Al-Wasliyah pasti ada kesalahannya. Ikhwanul Muslimin pasti ada kesalahannya. Semua kelompok yang bergerak pasti ada kesalahannya. Hidayatullah dan sebagainya dan sebagainya. Pasti berjalan di atas kebenaran dan tidak luput dari kesalahan. Itu adalah konsekuensi dari menjadi seorang manusia. Ya, saya katakan seperti itu, konsekuensi dari menjadi seorang manusia. Karena manusia kan makanul khata' wa nasya, tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan lupa. Itulah konsekuensi menjadi seorang manusia. Kalau sebuah kelompok itu berjalannya di atas kebenaran 100%, nggak ada kesalahannya sama sekali, wah berarti kelompok tersebut ataupun ormas-ormas tersebut bukan dibuat oleh manusia, mungkin dibuat oleh nabi atau malaikat. Seperti itu. Itu komentar saya yang pertama. Seharusnya Abdul Hakim bin Amir Abda berlaku adil dalam menyikapi kawan-kawan kita di jamaah tabligh. Kalau memang salah, ya ditegur kesalahannya. Tetapi jangan nafikan kebenarannya. Kebenarannya di mana? Ya kebenarannya ketika dia mengajak orang taat kepada Allah, di situ benarnya. Salahnya di mana? Mungkin salahnya ketika dia mengajak orang menggunakan bahasa yang tidak tepat atau menggunakan cara-cara yang masih premanisme. Karena tidak sedikit dari mereka yang memang mantan-mantan preman. Di situ yang ditegur. Tetapi ketika dia mengajak orang masuk ke pesantren, mentaubatkan para penjudi, pemabuk dan sebagainya, wah di situ kita support. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Abdul Hakim bin Amir Abda katakan tidak ada pengembaraan dalam agama Islam. Kalau kita bilang tidak ada, berarti tidak boleh dong. Kalau tidak ada pengembaraan dalam agama Islam, berarti tidak boleh ada pengembaraan dalam agama Islam. Ini juga tidak tepat. Saya ini fakir ilmu, Bapak Abdul Hakim bin Amir Abda. Tapi dengan kefakiran ilmu saya berani mengatakan bahwasanya tidak ada pengembaraan dalam agama Islam adalah hal yang sangat-sangat tidak tepat. Mengapa saya katakan demikian? Kalaulah tidak ada pengembaraan dalam agama Islam, mungkin Bapak Abdul Hakim bin Amir Abda hari sampai detik ini tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengapa detik ini Bapak Abdul Hakim bin Amir Abda bisa mengenal agama Islam, bisa mengenal sunnah katanya ya, bisa mengenal sunnah? Karena ada orang yang mengembara, Pak. Nenek-nenek Bapak, kakek-kakek Bapak Abdul Hakim bin Amir Abda itu mengenal agama Islam karena ada orang yang datangi dia. Mustahil kakeknya Bapak Abdul Hakim bin Amir Abda bisa mengenal agama Islam tanpa ada orang yang menyampaikan agama Islam kepada dia. Dulu belum ada medsos, Pak. Dulu belum ada Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp dan sebagainya, belum ada, Pak. Agama yang datang ke Nusantara, ke Indonesia ini bukan dibawa burung, Pak, terbang-terbang gitu, tiba-tiba burung masuk ke rumah, tiba-tiba burung masuk ke dalam rumah, ini agama Islam buat kamu. Enggak, Pak. Agama datang ke tempat kita ini dibawa oleh pengorbanan manusia, dibawa oleh manusia, Pak. Ia mengembara itu, Pak. Kalau Bapak mengatakan tidak ada pengembaraan dalam agama Islam, itu salah. Itu salah besar itu, Pak. Seperti itu. Jadi kita detik ini mengenal agama Islam karena adanya orang yang mengembara. Tentunya bukan mengembara dalam menyebarkan hal yang sia-sia, yaitu
mengembara dalam rangka membawa agama Islam. Kemudian yang ketiga, Bapak Abdul Hakim mengatakan bahwa Jamaah Tabligh khususnya dan Ikhwanul Muslimin, ya, pada video lengkapnya seperti itu, dan Ikhwanul Muslimin adalah firqah sesat terbesar di dunia dan tidak berjalan di atas manhaj salaf. Na'udzubillah, ini konsekuensinya berat. Kita mengatakan seseorang itu berada dalam kesesatan, bila tidak tepat, bila tidak benar, maka kesesatan itu akan dikembalikan kepada kita. Kita mengatakan orang ahlul bid'ah, bila tidak tepat perkataan kita, orang tersebut bukan ahlul bid'ah, maka perkataan tersebut akan kembali kepada kita. Man qala li akhihi kafirun fahuwa kafir. Kalau kita mengatakan kepada seseorang itu kafir dan kekafirannya itu tidak benar, maka kafirnya itu kembali kepada kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Maka hati-hati dalam mengatakan seperti ini. Sebagai inti daripada inti penyampaian saya pada kesempatan kali ini, yaitu kita dalam menilai sebuah kelompok itu objektif saja, adil. Jangan sampai karena kebencian kita kepada suatu kaum, kepada sebuah kelompok, menjadikan kita tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya, jangan sampai karena kebencian kita terhadap Jamaah Tabligh ataupun yang lain-lainnya, kita juga Jamaah Tabligh mungkin karena kebenciannya terhadap teman-teman dari Salafi, ataupun NU kebenciannya terhadap FPI, ataupun FPI kebenciannya terhadap NU, dan seterusnya lah, begitulah. Jangan sampai karena kebencian kita terhadap kelompok-kelompok yang ada ini kepada ormas-ormas yang ada menjadikan kita tidak berlaku adil. Ya, adiluhu aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah, karena keadilan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai segala sesuatu itu adil saja. Kalau memang salah, ya salahnya kita luruskan. Kalau benarnya, jangan kita ganggu gugat. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.